سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Baik, Ambo pikir kita beri ruang kepada narasum kita yang lain dulu deh, Bang Sekiar, Bang Amri, silakan siapa yang duluan sebelum kita closing. Maksudnya kita baru membuka wacana sebenarnya hari ini belum closing pada tataran gagasan, tapi bagi statement yang mungkin sebelum kita tutup acara kita kali ko. Silakan Ustaz Kuala Bang Lumpur Sekiar. lo, Kuala Lumpur. Ya, Bang Am silakan. Oke, terima kasih. Maknanya pencambahan pemikiran, konsep ide yang telah dituangkan untuk pra muswil ini luar biasa. Oke, jadi artinya itu kebimbangan, kerisauan yang digambarkan tadi adalah bukti sebuah kepedulian, bahwa awak peduli terhadap masa depan, dan itu dibuktikan dengan pernyataan-pernyataan, kekhawatiran-kekhawatiran, kerisauan-kerisauan yang dikemukakan tadi. Satu, yang kedua, dengan kerisauan itu awak sudah mencoba untuk melihat titik persamaan. Kira-kira apa yang bisa awak lakukan secara bersama. Mungkin secara personal tidak masalah. Gitu. Setiap awak mungkin sudah punya link, sudah punya jaringan, sudah punya wadah untuk sampai mengaktualisasikan peran dan tanggung jawab awak. Cuma dalam konteks gerakan yang bisa awak katakan berjamaah di PI, mungkin itu yang perlu awak rumus ulang secara bersama. Karena kan selama itu secara personal mungkin tidak ada masalah secara pribadi, baik itu kapabilitas awak secara personal di lingkungan KBPI mungkin cukup lumayan berbanding dengan yang lain, punya kapasitas yang lebih dari segi intelektualitas, kinerja dan sebagainya. Cuma yang jadi masalah menjadi isu adalah ketika itu dihimpunkan jadi sebuah kekuatan jamaah yang bergerak atas nama wadah KBPI. Nah, ini yang perlu dirumuskan ulang, perlu ditata kembali, diatur kembali sehingga jaleh sasarannya. Jadi pertanyaan besar yang berkemukakan masih perlu wadah atau tidak. Sekali lagi, itu bukan gambaran dari pesimisme, tapi gambaran dari realitas yang terjadi. Nah, kalau merasa perlu, apa yang betul awak lakukan? Nah, itu yang perlu awak tata ulang. Awak katakanlah PR internalisasi, konsolidasi yang perlu dilakukan lebih banyak untuk menata ke dalam. Nah, mau tawarkan tadi kan untuk konsolidasi, kemudian implementasi dan intervensi. Nah, itu mungkin yang paling sederhana adalah pertama contohnya untuk program awak harus punya bisa banyak hal yang awak lakukan, tetapi awak tidak akan melakukan semua. Tentu ada skala prioritas. Nah, itu kan skala prioritas itu perlu didudukkan dulu. Mau setuju dengan garisan disampaikan oleh guru tadi bahwa alur awak dari awal itu bermain pada dalam konteks kebudayaan dan pendidikan. Nah, kan bisa awak kembangkan. Jadi katakanlah bahwa pendidikan itu adalah sebagai sebuah investasi besar masa depan. Pendidikan itu adalah wadah yang menjadi blueprint bangsa itu ke depan. Jadi kualitas sebuah bangsa itu ditentukan oleh kualitas pendidikannya. Nah, kenapa tidak kita konsen di situ? Artinya mungkin bukan pendidikan dalam artian yang praktis, pendidikan sekolah atau apa, tapi mungkin dimensi yang lebih filosofisnya dari segi konsep dan kontribusi pemikiran, ide dan sebagainya. Ini turunannya baru katakanlah kalau ingin bicara dalam konteks pendidikan di model PI, punya sekolah. Nah, sekolah PI seperti apa? Itu contoh saja turunannya. Akhirnya aku pikir di sini, jadi bisa awak lebih fokus dalam menggerakkan jamaah itu. Artinya kalau ada ruang-ruang lain yang bisa awak bermain, tidak ada masalah. Tidak menjadi sebuah hal yang terlarang pula. Nah, contoh dalam konteks politik tadi. Nah, kalau memang awak harus punya sikap mungkin secara kelembagaan mungkin akan jadi ada benturan gitu. Tapi sekurangnya bantuan secara ideologis, support, dukungan, secara moral, secara materi untuk teman-teman yang mungkin itu cerita lain. Tapi kan ada hal-hal yang perlu dudukkan bersama dulu. Ada kalimatun sawa, persamaan yang harus dudukkan. Pemahaman ideologis, bukan kamu tidak menarik cerita tentang pilihan partainya kamu. Apakah itu partai yang berhaluan kiri atau kanan, berideologi sosialis Islam. Tapi kan ada hal-hal yang rumuskan terlebih dahulu dari segi prinsip dan
konsolidasi dari aspek ideologisnya. Nanti setelah itu bukan secara berjamaah, oke, tindakan awak, action awak yang bisa awak lakukan. Jadi mungkin aku pikir lebih menarik mikro saja lah gitu. Kalau memang mengatakan bahwa itu perlu awak benahi, awak tata kembali, tentu pertama dari segi manpower-nya, siapa orang yang bisa awak letakkan di sini. Jangan jadikan, minta maaf lah, kelemahan awak selama itu adalah di PI itu atau hari ber-PI itu hanya sisa-sisa waktu saja. Lah habis kesibukan yang lain baru di PI. Kalau masih sibuk yang lain, PI itu belakang gitu. Lah ada kegiatan lain. Jadi kegiatan yang terakhir tuh kalau listnya terakhir itu ada 21, yang ke-21 itu baru PI. Kan jadi masalah. Tapi kalau letakkan itu sebagai sebuah prioritas, artinya awak mengagendakan dan kalau istilah Bang Sukidin tadi, mewakafkan waktunya. Jadi artinya kalau mewakafkan waktu, tentu teman-teman yang terlibat di kepengurusan memang harus mengagendakan. Contoh paling sederhana lah, hari Sabtu atau Minggu, salah satu daripada 2 hari itu, ada hari ber-PI-nya, yang itu konsentrasikan, fokuskan kegiatan PI. Jadi bukan dari sisa-sisa waktu. Jadi kalau sisa waktu aja, itu sisa hasilnya gitu. Barang-barang sisa aku tahu sih apa kualitasnya kan. Jadi artinya fokus kembali penataan itu dari aspek internalisasi dan konsolidasi, dan setelah itu bisa lakukan pengembangan yang lain. Tentu dengan tidak terlalu banyak yang mesti awak lakukan, tidak terlalu melakukan segala hal gitu. Tapi fokuslah 1-2. Kalau itu menjadi baru bisa awak kembangkan ke yang lain. Kemudian terkait dengan masalah pembinaan kaderisasi di PI, kamu pikir se-Indonesia kawan-kawan sepakat, terutama di keluarga besar atau yang pernah concern di strukturan dan training PI, memahami bahwa memang banyak PR yang perlu dibenahi dari segi sistem tata kelola pentrainingan itu. Jadi mungkin jangankan training, kurikulum pendidikan itu bukan jawaban dari keadaan kini, tapi justru kurikulum pendidikan itu adalah jawaban dari tantangan masa depan. Jadi kalau kurikulum itu dievaluasi tiap 5 tahun, berarti pendidikan 5 tahun ke depan itu adalah pendidikan yang berorientasi untuk memberikan langkah antisipatif terhadap kecenderungan yang berlaku di masa depan. Jadi artinya kalau pendidikan pun dievaluasi 5 tahun, kan luar biasa loh PI, 25 tahun tidak pernah dievaluasi gitu. Hanya berbekalkan pengalaman secara personal gitu, dan tidak diakumulasi menjadi sebuah kekuatan atau potensi yang bisa digerakkan secara jamaah dan dibangun secara struktural, secara sistematis dan sebagainya. Jadi saya pikir itu PR besar yang pada saatnya lah mungkin ya perlu awak lakukan sesuatu yang itu bisa memberikan sebagai gambaran dari kontribusi awak terhadap kondisi kekinian. Jadi kalau masih perlu, tentu awak harus benahi dari mana akan awak mulai. Ya, saya pikir itu saja sebagai closing session dari Ambo. Terima kasih banyak untuk pagi kok. Mudah-mudahan nanti pada saat muiswilnya bisa dipastikan waktunya lebih awal sehingga awak bisa agendakan untuk awak pasamoi lah gitu. Amin. Awak bisa mendaki, bisa marape. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih. Terima kasih Bang Am. Jadi memang itu catatan inti. Jadi ada elaborasi dari sebagai banyak persoalan yang harus kita skala prioritas, kemudian kita turunkan dalam bentuk kriteria mungkin ya Bang Am ya. Jadi bukan ketokohannya dulu ya, tapi apa kebutuhan kita hari ko dan tokoh mana yang tepat untuk bisa kita usung lah untuk menghadapi tantangan kekinian gitu. Itu yang bisa mutangkok tuh dari Bang Am gitu ya, sehingga bisa menjawab persoalan-persoalan yang sebenarnya pada hari depan itu sosok yang tepat itu ya pas lo dalam momen yang tepat untuk bisa dijawab gitu. Aku pikir seluruh awak tokoh, seluruh yang kader-kader PI itu siap tempur sadonya, tapi bisa jadi pada konteks zamannya ada yang masih kurang pas gitu, ada mungkin belum pada waktunya. Nah kini mungkin Bang Skiar mungkin barangkali salah satu tokoh yang mungkin masa lalu beliau sebenarnya, tapi semangat beliau itu yang kini tumbuh kembali untuk bisa membackup kita di Sekolah Besar Pelajar Islam Indonesia di Sumatera Barat. Kebetulan beliau kini kepala ketua Islamic Center ya. Kalau dulu di HMI beliau bisa menegakkan Wisma Hang Tuah itu, itulah harapan nak ke beliau kok.
Islamic Center KBPI itu tangan beliau bisa juga tagak hadir gitu ya. Silakan Bang Sekiar sebagai untuk closingnya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Um, Alhamdulillah kita sudah selesai dengan dapat merumuskan kredit memfokuskan beberapa hal yang perlu kita dari hasil brainstorming tadi, curah pendapat tadi. Mungkin nanti kita rumuskan beberapa materi, beberapa item. Dari sekian item itu barangkali kita jadikan prioritas-prioritas. Barangkali ini jadi yang tak kalah penting, waktu Jepang Nagasaki, Hiroshima Nagasaki dibom oleh Amerika itu kan Kaisar Hirohito tetap bertanya, masih ada nak guru yang hidup? Nah, jadi barangkali ini, jadi PI begitu, walaupun apa yang terjadi hari ini, PI harus fokus kepada pendidikan dan budaya itu. Jadi terutama sekali lah sistem perkaderan. Alhamdulillah sudah nampak langkah-langkah ke depan bahwa kurikulum silabus dari perkaderan mundurnya lagi harus satu dievaluasi di Monef, kemudian disusun bersama-sama. Yang kedua tentu perangkat-perangkat di dalam training ini perlu kita soroti tajam, yaitu terutama sekali korops. Instruktur itu harus bermutu dan berkualitas dengan beberapa kriteria yang kita harus, kalau di luar kriteria kita koropnya bukan perlu kita perbarui terus. Jadi kalau perlu tim korup instruktur itu ada beberapa tim, ada training sekaligus, ada di 4 training, kita sudah punya korup instruktur yang senior, junior dan sebagainya. Jadi semacam betul-betul menjadi lembaga pendidikan dan pelatihan yang sudah mumpuni dalam pengertian lembaga lah. Jadi lembaga pendidikan di HPPI itu merupakan lembaga unggulan kita. Nah, ini yang perlu kita sepakati. Saya kira itu yang perlu. Jadi kemudian perangkalian sudah kita kerucut menjadi beberapa item. Nanti di dalam forum ini setiap kita rapat ke depan, ini akan dievaluasi, kemudian baru jadi untuk di FKD forum diskusi yang ke depan, kita sudah melanjuti aja lagi mengevaluasi yang sudah kita rumuskan hari ini. Jadi tidak lagi melenceng-lenceng kemana-mana. Nah, ya, barangkali ini. Jadi ditindaklanjuti dengan forum diskusi yang secara rutin ke depan. Memang betul-betul kita wakafkan masing-masing agak 1 hari atau sekian jam untuk berdiskusi. Betul-betul kita sepakat untuk mewakafkan untuk waktu kita untuk memikirkan PI ke depan. Terutama sekali membicarakan tindak lanjut tadi. Jadi nutulan kita ini sudah merupakan renstra lah jadinya. Ya, merupakan kalender Gantt chart yang bisa kita evaluasi setiap. Jadi minggu per minggu atau bulan per bulan sudah nampak langkah-langkah yang sudah diselesaikan. Khusus untuk Islamic Center, saya kira sesuai dengan komitmen kita ke depan, insya Allah setelah lembaran haji ini kita akan fokus kepada tindak lanjut daripada pembangunan gedung Islamic Center, insya Allah. Jadi saya kira itu yang saya sampaikan. Terima kasih, banyak maaf, dan kepada salam untuk semua. Mudah-mudahan kita maju terus, semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bang Sekiar. Jadi memang ini pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama, belum terakhir. Kita harapnya di endingnya nanti memang di Muswil itu apa pembicaraan kita hari ini sudah menjadi sebuah aksi direksi gitu. Jadi turunnya ke Renstra gitu Bang ya. Insyaallah sepakat. Jadi skenario-nya sudah kita bikin sebenarnya Bang, dan insya Allah nanti kita share kalau udah habis pertemuan, kita share bagian skenario-nya. Dan jadi nanti dari sini kita berharap menjadi berapa isu atau komisi gitu Bang. Jadi diharapkan sebenarnya biar bisa jemput bola, bisa lebih banyak akan offline gitu Bang. Jadi ada yang isunya kita bisa lempar ke online seperti ini.
kita anggap ini coba macam grup jangan generalnya, di mana nanti di berbagai macam daerah, di berbagai macam isu kita bisa tampung di sini, tapi nanti lebih mengkerucut di pertemuan offline-nya di beberapa titik. Dan salah satunya juga sampai ke pesisir selatan kalau bisa. Jadi ada di Payakumbuh, 5 ibu kota, kemudian Agam dan Bukit Tinggi, Pasaman Barat dengan Pasaman Timur kalau itu memungkinkan. Karena memang KB kita juga cukup ada di sana untuk jadi pionir. Kemudian Padang Panjang udah jelas. Kemudian Solo Raya. Nah, sebenarnya kan Solo ini lebih luas, tapi karena memang KB-nya teridentifikasi tidak terlalu banyak, maka digabung dengan Solo Raya. Terakhir pesisir selatan yang paling ujung, yang penjaga gawang tadi, penjaga perbatasan. Tapi insya Allah gitu Bang, jadi akan ada agenda offline. Saya pun karena dimandatkan bersama hari ini, baru tim saya itu baru Bu Dokter yang hari ini alhamdulillah hadir dari tadi. Bu Dokter, halo? Mudah-mudahan cukup menyimak ya Bu Dok ya. Atau mungkin silakan Bu Dok mau menyampaikan sesuatu selaku menjadi tangan kanan di ad hoc nih. Enggak, lanjut aja dulu Bang.